Dalam modul kali ini kita akan belajar untuk membuat database dengan studi kasusnya seperti berikut. Daerah Nusa Tenggara Timur mempunyai objek pariwisata yang beragam, baik wisata alam dengan kondisi alamnya yang bergunung-gunung, serta bentuk pantainya yang memanjang, wisata bahari, agrowisata, maupun wisata budaya. Saat ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTT mulai berkurang karena disebabkan oleh kondisi pandemi dan juga kurangnya promosi secara digital. Terkait permasalahan ini, maka perlu dibangun sebuah sistem promosi berupa website, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh wisatawan dimanapun berada. Berikut ini adalah data penunjang untuk pembangunan sistem tersebut. Jadi di sini teman-teman kita membuat 3 tabel, yaitu tabel admin, tabel buku tamu, dan tabel objek wisata. Dan database yang mau akan kita buat yaitu database pariwisata. Oke, kita langsung saja buka ke Visual Studio Code-nya. Nah, untuk yang langkah pertamanya kita buka di buat database.js ya, pada demo MariaDB ini. Nah, di sini kita save as script ini dulu ya. Kita save as dulu. Save as. Misalnya buat database, buat strip database, strip lagi ya, pariwisata misalnya. Pariwisata.js. Oke, lalu kita save. Oke, jadi sudah muncul di sini. Di sini ya, buat database strip pariwisata. Oke, sudah muncul. Nah, kita modifikasi sekarang. Sekarang kita lihat ini tetap require-nya MariaDB. Lalu di sini create database. Di sini kita masukkan yang ini ya, yang akademik kita ganti jadi DB pariwisata ya. Pariwisata. Oke, lalu ini console rows database berhasil dibuat. Lalu console error, console.log database gagal dibuat. Oke, lalu kita save. Nah, sekarang create database DB pariwisata. Maka kita coba jalankan dulu pada terminalnya. Jalankan pada terminal. Lalu kita ketikkan cd demo MariaDB r node buat strip database pariwisata.js. Oke, lalu enter. Oke, di sini database berhasil dibuat. Nah, kita coba buka dulu pada MySQL client MariaDB-nya ya. Kita ketikkan di sini yang pertama show database titik koma, jangan lupa, lalu enter. Nah, munculnya di sini sudah DB pariwisata. Oke, sekarang kita sudah membuat database pariwisatanya. Berikutnya kita akan membuat tabel
Yang pertama itu tabel admin ya teman-teman, tabel admin. Sekarang kita buat di script yang buat tabel.cs. Nah, di sini kita sudah lihat. Lalu kita jangan lupa save as lagi ya. Save as. Di sini misalkan buat tabel strip pariwisata. Pariwisata.js. Oke, lalu kita save. Nah, muncul di sini ya, buat tabel database pariwisata. Kita tekan dulu yang ini ya. Oke, jadi sudah muncul buat tabel pariwisata. Nah, sekarang kita lihat properti-properti penting dalam create tabelnya. Di sini create tabel yang pertama itu tabel admin. Jadi kita lihat. Oke, sekarang kita tambahkan. Kita sudah buat di sini tadi ya. Kita modif buat tabel buat tabel strip pariwisata. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita carikan ID admin itu sebagai primary key dan ID admin juga auto instrument ya, untuk penomoran otomatis. Oke, kita tambahkan data lagi. Oke, setelah kita membuatkan 10 record data, lalu kita coba lihat pada MySQL query kita ya. Select bintang from admin. Nah, munculnya seperti ini teman-teman.
Ini yang pertama Augusto Fraga, Anastasia. Lalu coba kita lihat secara menyeluruh ya, biar tidak salah. Oh, di sini harusnya Muhammadnya ini kita, sini kan Muhammad Yadi, terus alamat emailnya tuh Bao. Lalu kita ingin mengubah ya, kita langsung saja di MySQL query-nya ya, MySQL client MariaDB maksudnya. Kita ubah admin set email sama dengan Muhammad 56 ya, harusnya 56 gmail.com, where ID admin like 1, like bukan 1 ya, like 3 ya, koma. Oke, sudah diganti. Coba kita lihat dulu, select from admin. Oke, jadi di sini Muhammad Yadi sudah berubah ya, emailnya Muhammad 56, yang sebelumnya Bau 23 ya di atas. Oke, sudah muncul seperti ini, artinya data kita sudah dimasukkan. Sekarang kita mau menghubungkan dengan node.js ya, dengan pada node.js itu untuk menghubungkan ke localhost kita ya. Maka kita buka dulu list.book-nya. Sini kita save as, list admin.book ya, .book. Oke, lalu pada edit form kita save as dulu. Edit form admin .book. Oke, lalu kita modifikasi
Oke, kita lanjut dalam proses pengeditan ya. Proses pengeditan, edit form, strap admin.book. Jadi bagian sini kita ganti dulu semua ya. Oke, setelah kita mengedit seperti ini, kita simpan. Lalu kita edit lagi script pada add form ya. Ini. Oke. Di sini kita save as. Kita ganti namanya add form admin.book. Oke, jika sudah muncul, lalu kita edit scriptnya. Oke, jika kita sudah mengetikkan seperti ini, kita save. Oke, lalu kita sekarang yang berikut pada server.js-nya ya. Yang ini. Oke, ini server.js. Lalu kita save as dulu ya. Oke, save as dulu. Server, kita buat filenya server strap admin.cs.
Nah, kita harus lihat dulu bahwa di sini template kita yang ini ya. Nanti kan kita buka di sini. Nah, misalnya ini kan template list book ya. Yang ini template list book. Jadi kita harus tahu dulu bahwa pastikan nama-nama file yang ini slash template lokasinya maksudnya. Ini harus benar-benar pas dengan server admin.js satu apa ya maksudnya satu filenya satu folder maksudnya ini ya. Oke, setelah server admin kita coba edit di sini mulai dari awal ya, kita lihat baik-baik. cd sorry cd pariwisata node server grep admin.js. Ada data di sini, kita tambah data. Ini ID adminnya, misalnya 11 ya. Lalu namanya itu Henrikus. Ini ya. Alamatnya Riung. Teleponnya itu 82 45 677 899. Emailnya misalnya pakai yang ini. Passwordnya 887 003. Simpan. Oke, maka sudah muncul di sini ya. Yang ke-11. Henrikus Nampendari ini. Dan email sudah. Lalu misalnya kita ingin menjalankan perintah ubah ya. Misalnya kita ingin mengubah salah satu nama, misalnya di sini Bonifacius Nukar. Misalnya kita ingin mengganti Bonifacius Nurak ya. Karena nama emailnya ini Nurak. Jadi kita coba ubah ini. Oh, di sini bukan name. Tapi oke.
di sini harusnya ID admin. Oke, setelah itu kita save dulu semua. Kita save. Oke. Nah, kita coba menjalankan ulang ya. CD pariwisata node server admin .cs. Oke, enter. Oke, lalu kita coba lagi pada localhost 5000. Nah, oke, kita tadi sudah menambah data. Sekarang kita ubah data yang di sini ya. Boniface Nukar. Ubah data ya. Masih terjadi kesalahan lagi. Kita ubah ya. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Oke, tadi setelah kita melihat pesan errornya, jadi di sini seharusnya admin bukan admins. Lalu pada edit form ini kita harus pastikan baik-baik ya teman-teman. Nah, untuk yang ini harus susunannya seperti ini. Jadi divnya tidak boleh terlalu keluar ke belakang lurus dengan form, sehingga tabelnya nanti tidak akan muncul ya. Harus seperti ini munculnya. Lalu kita coba tes untuk update ya, atau mengubah data misalnya. Nah, di sini oke, kita coba. Kita ketikkan CD pariwisata node server admin.cs. Oke, kita berjalan pada localhost 5000. Sekarang kita buka web browser kita. Lalu kita ketikkan pada kolom pencarian localhost 5000 ya. Yang ini. Nah, sudah muncul tabel seperti ini. Jadi kita ingin mengubah misalnya pada Bonifacius Nukar. Di sini emailnya itu Nurak. Dari kita ingin mengubah pada emailnya misalnya ya. Ketik ubah.
Nah, di sini kita masukkan adanya yang ke-8. Di sini boneka nukar, lalu alamatnya itu hanya Momere, teleponnya misalnya ini 082 145 690 534. Lalu emailnya itu nukar gmail.com. Passwordnya sudah sini, lalu kita simpan. Di sini kita coba lihat dulu pesan errornya. Nah, kita lihat dulu. Unknown column name. Oh ya, kita lihat dulu, pasti ada yang masih menggunakan name ya. Kita lihat, oh ya, sini harusnya bukan name tapi ID admin. Lalu kita save. Oke, hapus dulu ini. Coba jalankan lagi. Dan cd pariwisata node server admin.s. Oke, setelah itu kita coba lagi pada localhost 5000. Misalnya di sini ada konversi nukar dengan 8. Konversi nukar, alamatnya Momere, teleponnya 082 45 677 90. Emailnya itu misalnya nukar email, lalu kita simpan. Oke, maka berhasil ya di sini. Yang atas nama Bonifacius Nukar, nomor HP-nya sudah berubah, dan ini emailnya kita lihat nukar gmail. Oke, lalu perintah berikutnya kita ingin menghapus salah satu data. Misalnya di sini Teresia Advenia Nurak ya, ada 2. Kita hapus ya salah satu. Tekan di sini yang ini. Kita hapus. Kita coba lihat pesan errornya.
Oke, kita lihat dulu. Non name ya, kolom name delete. Oh, kita lihat dulu. Si ada, oh ya ini name-nya. Admin. Oke, lalu kita save. Oke, lalu kita hapus dulu ini. Kita jalankan ulang. CD pariwisata node server admin.js, lalu kita enter. Oke, lalu kita buka lagi pada web browser kita. Sini oke, lalu kita ingin menghapus ya. Misalnya, oh ya, dari di sini sudah langsung terhapus ini. Jadi kita lihat yang atas nama bonus versi adminnya Nurat kan pada ID adminnya itu yang ke-9 sudah dihilangkan. Jadi mungkin lebih jelasnya misalnya saya hapus lagi salah satu, misalkan ini ya, yang Henrikusnya. Saya hapus. Nah, Henrikusnya sudah hilang. Di sini sudah muncul Henrikus dan Teresi adminnya Nurat yang pertama tadi sudah dihapus. Oke, sekian saja tutorial kali ini. Terima kasih.